Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Jakarta, marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh hikmah. Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Saya beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1434 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati bergembira. Ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa maghrib itu jam 6 dan imsak itu sebelum subuh. Ya, selamat puasa. Assalamualaikum. Menyebut asmamu Allah. Saya Annabel. Saya Adam. Kami mau bilang selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Tetap di Suara Jakarta. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God. Pemirsa Suara Jakarta, di awal bulan Ramadan ini, tim Suara Jakarta menemui tokoh Gorontalo atau mantan wakil gubernur periode Gusnar Ismail, yaitu Tony Uloli, yang berada di kantornya Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesehariannya, Tony Uloli masih tetap mengendalikan beberapa perusahaannya yang tergabung dalam perusahaan tambang pura yang berada di Papua. Being prisoners in our homes, no more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom. Dalam wawancara dengan tim Suara Jakarta, Tony Uloli mengungkapkan beberapa hal mengenai program-program beliau yang belum terselesaikan ketika beliau menjabat menjadi wakil gubernur Gorontalo kala itu. Di antaranya adalah program entrepreneur muda yang bisa menggerakkan beberapa sektor real di Gorontalo. Beliau juga mengatakan bahwa anak muda Gorontalo jangan hanya selalu berharap menjadi PNS semata. Berusahalah menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses di bidangnya masing-masing. Berikut petikannya bersama reporter Suara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat Gorontalo yang saya cintai, seperti yang ditanya tentang spirit entrepreneur, karena memang basic saya dari entrepreneur, jadi banyak memahami
Makanya waktu di Gorontalo, bahkan beberapa tim media, wartawan sering bercerita, ya saya bicara tentang entrepreneur, spirit entrepreneur. Karena dari entrepreneur bisa terbuka lapangan kerja yang luas. Dan saya berharap selalu waktu saya bertugas di Gorontalo, yang hampir 2 tahun, selalu saya banyak hadir ke kampus-kampus di UNG, UG, dan beberapa kampus lain, bahkan ke tingkat SLA. Saya datangi sekolah-sekolah untuk memberikan spirit tentang semangat berentrepreneur, wirausaha. Karena kenapa? Ini hal yang sangat mendasar. Karena di mana satu lokasi, satu daerah, satu wilayah, banyak entrepreneurnya, maka pertumbuhan ekonominya itu sangat tinggi. Karena yang disebut entrepreneur ini adalah orang-orang yang banyak berimprovisasi, banyak menciptakan ide-ide, gagasan-gagasan dari yang tidak ada jadi ada. Jadi kalau menurut saya kan orang Gorontalo, ya, orang asli Gorontalo. Saya pikir kultur kita tidak jauh beda, hanya bedanya banyak saya di luar, lebih lama di luar. Nah, ini hanya karena saya banyak di luar, motivasinya lebih tinggi, ya, fighternya lebih tinggi. Makanya kita beri spirit terus, support terus buat generasi muda. Mungkin masih ingat, saya waktu bertugas di Gorontalo, saya sempat mengirim 26 generasi muda, ya, mulai dari tamatan SLA sampai sarjana. Saya kirim magang berwirausaha di grup Gobel, yang kebetulan pemiliknya adalah putra Gorontalo, Pak Rahmat Gobel. Mereka dilatih selama setahun. Jadi tidak ada biaya pemerintah. Pemerintah hanya membiayai untuk berangkat. Sampai sini selesai. Dilatih setahun, kembali sudah ditanggung oleh sponsor, yaitu perusahaan pool swasta. Dan mereka setahun itu magang bagaimana sistem membangun satu bisnis tentang elektronik, bagaimana dia mendatangkan ini kan industri manufaktur. Bahkan anak-anak itu begitu 6 bulan, saya setiap per triwulan saya datang kunjungi anak-anak. Mereka udah lain, diskusi setelah 6 bulan bicara udah lain, sangat berbeda jauh, bahwa Pak, di sini kita ini memang benar-benar ditunjang oleh industri manufaktur. Dia udah mengerti apa itu industri manufaktur. Mungkin kalau dulu mereka di Gorontalo mungkin banyak tidak mengerti apa itu industri manufaktur. Nah, mereka sudah paham. Jadi ada beberapa hal pemahaman tentang kemajuan ekonomi mereka udah tahu. Nah, ini sudah modal, ya. Dan anak-anak ini setahun setelah selesai, bahkan sebelum selesai, sempat diberikan apresiasi oleh Pak Menteri, hadir di tempat acara bertemu sama anak-anak Menteri Tenaga Kerja, Pak Muhaimin. Karena ini hal yang menarik dan belum pernah provinsi lain buat seperti ini. Alhamdulillah mereka sudah kembali. Ada yang baru lapor SMS bahwa dia sudah buka usaha, punya kantor sendiri. Dia undang saya ke sana. Insya Allah nanti saya hadir. Nanti anak-anak ini harus disupport. Dan masih banyak mereka-mereka lain. Dan saya mau punya program. Saya sudah bicara dengan Pak Edi Bukusu, salah satu mentornya yang mereka waktu di Gobel. Nanti kita sharing. Saya mungkin beberapa orang digabungkan usaha yang menarik apa sih di Gorontalo sehingga mereka bisa berkembang. Itu salah satu bagian kecil. Tapi saya berharap bahwa seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya generasi muda, jangan terlalu fokus orientasinya ke pegawai negeri. Nah, itu luar biasa. Waktu pegawai negeri itu banyak sekali orang datang apa semua. Jadi saya bilang, saya tidak ikut campur, bahkan keluarga saya pun tidak saya beri kesempatan. Pokoknya kalian ikut tes yang normal, jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik. Mereka saya bilang, kesempatan kamu kalau pegawai negeri, begitu jadi pegawai negeri, selama setahun itu gajinya cuma 1.600.000. Begitu setahun diangkat jadi pegawai tetap CPNS, gajinya sudah 2,5 juta naik. Nah, itu dalam beberapa tahun. Dan harus pagi udah di kantor, belajar pengalaman. Pada saatnya pun pensiun, ya. Itu pegawai negeri. Tapi bila Anda sebagai seorang businessman, seorang wira swasta,
seorang entrepreneur. Saya beri contoh, itu sering saya beri spirit buat anak-anak muda di UNG. Contoh yang bisnis yang paling praktis, Anda berbisnis di trading. Dengarannya gagah trading kan? This is it, and we're not backing up. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, we're calling for freedom, fighting for Program pertanian dan perikanan serta pariwisata di Gorontalo menurut beliau sangatlah berpotensi untuk dikembangkan, terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Provinsi Gorontalo itu sendiri. Berikut ulasannya. Untuk pertanian itu untuk pertanian padi ya. Gorontalo itu udah swasembada dia. Dia sudah bisa menghasilkan. Bahkan dia sudah bisa mengekspor beras ke luar Gorontalo. Dan beras Gorontalo sangat berkualitas. Itu juga bisa digunakan dari sisi entrepreneurnya, artinya bisa terjadi trading. Seorang pengusaha buat beli beras dari petani dengan harga yang memadai, yang bisa menguntungkan petani. Lalu dia jual, dia lagi trading, dia untung, dia jual misalnya ke Manado, atau ke kota, atau ke Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal dari sisi pertanian. Perikanan, kita juga diuntungkan dengan Teluk Temini. Di situ banyak potensi perikanan. Itu juga bisa bahkan yang sekarang itu si nelayan-nelayan menangkap ikan, dijual di pinggir kota itu loh, di pinggir laut, di sebelah pelabuhan, tempat pelelangan. Nah, di situ terjadi transaksi dan ikan itu justru dibawa dengan mobil-mobil ini, mobil pickup, bawa ke Bitung. Baru diolah di sana jadi ikan tuna, ya. Kalau potensi pariwisata kira-kira berapa? Oh, pariwisata sangat very potensial, ya, besar banget. Di sana potensi diving. Nah, olele itu, waktu saya pernah dari Jakarta ke Gorontalo sama Ibu Tony, saya lihat waktu pas di transit Makassar, saya lihat banyak anak muda, banyak grup. Begitu mau naik lagi ke Gorontalo, saya tegur, adik-adik mau kemana nih? Pak, kami ke Gorontalo. Acara apa? Kami mau diving. Oh, di mana? Di Olele. Oh, luar biasa. Kalau gitu sebentar malam nanti Pak Tony undang kita dinner di kantor, di rumah Wagub. Mereka hadir. Saya tanya, apa sih kelebihan dari karang lautnya Gorontalo? Ternyata tempat divingnya luar biasa indah. Menurut mereka lebih indah daripada di Laut Bunaken. Ya, karangnya Bunaken sudah banyak hancur. Gorontalo masih utuh dan dia tidak terlalu jauh dari darat, di dekat dan sangat dalam. Nah, ini kurang promosi yang belum. Tapi yang jelas kita harus care tentang itu. Belum lagi melihat pariwisata budaya. Orang luar itu, orang asing itu senang dengan culture. Orang Bali itu populer pariwisata karena budayanya tinggi sekali. Gorontalo punya budaya banyak. Ada palo-palo, ada Muburuda, ya. Itu sudah budaya. Itu hanya tidak dikembangkan untuk jadi culture budaya ini yang harus kita kembangkan untuk jadi komersial. Ya. Itu penting sekali. Yang jelas bahwa dari spirit entrepreneur itu akan membuka terjadi pengusaha-pengusaha muda yang bisa handal, tangguh, dan membuka lapangan kerja yang luas sehingga daya beli masyarakat akan tinggi. Karena dengan entrepreneur akan terbuka lapangan kerja yang banyak dari berbagai macam usaha. Dengan banyak lapangan kerja, pengangguran berkurang, daya beli masyarakat akan tinggi, pertumbuhan ekonomi akan bagus, tinggi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love,
juga mengungkapkan bahwa ke depan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang mandiri, baik pangan dan sumber daya manusianya. SDM Gorontalo sangatlah berpotensi untuk bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Yang jelas kalau saya setelah kembali aktif di Jakarta, kembali saya back to basic, kembali di basic sebagai seorang businessman. Saya konsen, saya di backup sama kedua anak saya, si Ali sama Alan. Lalu selain aktif sibuk dalam bisnis, aktif juga dalam organisasi bisnis ya di Kadin Indonesia, maupun saya punya asosiasi baru, saya sebagai ketua umum, ASPER dan namanya, Asosiasi Pengusaha Pertambangan Daerah. Dan saya sangat aktif juga di organisasi politik di Golkar. Kebetulan saya sebagai bendahara Golkar wilayah pemenangan wilayah timur, Maluku, Papua. Sibuk sekali. Di situ waktu padat sekali karena bayangin mengatur politik itu sangat luar biasa. Di Papua Barat saya sudah 42. Jadi kita sudah sekitar 60-an kabupaten kota yang kita olah. Maluku Utara, Papua Barat. Untuk jadi bupati, masuk gubernur dan lain-lain, termasuk DPR apalagi. Walaupun saya sendiri tidak mencalonkan sebagai calon anggota DPR karena memang tidak ada waktu. Saya full bisnis dalam company saya membutuhkan waktu yang banyak, yang sungguh-sungguh. Jadi kita konsen terus dalam bisnis. Berikutnya harapan saya bahwa masyarakat Gorontalo harus lebih banyak fokus berbicara tentang income, pendapatan, ya, pendapatan masing-masing rumah tangga, berimprovisasi, ya. Kalau ada peluang dari sektor, kalau sekarang lagi panen padi, gunakan itu buat kesempatan buat terjadi trading, transaksi, jual beli. Kalau ada jagung, ya jual beli tentang jagung. Dan peluang-peluang lain dalam bisnis yang ada di Gorontalo. Saya berharap bahwa masyarakat Gorontalo harus selalu kebersamaannya harus tinggi dan mendukung penuh gagasan-gagasan pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, karena pemerintah itu adalah motornya, sentralnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat di Provinsi Gorontalo, sampai kabupaten, sampai desa. Ya, kita harapkan demikian, dan terutama dalam bulan puasa ini kita bangun hubungan harmonis seluruh keluarga Gorontalo, rakyat Gorontalo harus kompak sehingga Provinsi Gorontalo satu provinsi yang selalu damai dan sejahtera. To Allah you should turn, as He promised He will always be there. Allahu Akbar, 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 time gets hard, there's no way to turn, as He promised He will. Selain sibuk dengan beberapa perusahaannya, Haji Tony Uloli SE sangat konsen dengan keluarga. Beliau selalu menyempatkan diri bercanda dengan keluarga ketika berada di rumah, baik itu dengan anak-anak maupun dengan cucu-cucunya, khususnya di bulan suci Ramadan seperti ini. Keharmonisan keluarga sangatlah penting katanya. Ramang Hadi Mulinggo, Afrizal Akbar, Suara Jakarta. Calling you for freedom, freedom. No, you can hear our call. Oh, oh. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Jakarta, marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh hikmah. Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Saya beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1434 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati bergembira. Ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa maghrib itu jam 6 dan imsak itu sebelum subuh. Ya, selamat puasa. Assalamualaikum. Menyebut asmamu Allah. Saya Annabel. Saya Adam. Kami mau bilang selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Tetap di Suara Jakarta.